warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku George Crypto dan saham di sini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau bahas mengenai update Bitcoin pastinya ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita akan update tentang Bitcoin, gimana sih ke depannya atau prospeknya, Bang. Oke, jadi langsung aja ya. Di sini kita klarifikasi dulu sebelumnya, mohon maaf ya terhadap video-video sebelumnya. Banyak banget yang komen ya kalau suara musiknya kebesaran daripada suara penjelasan. Oke, itu ya kesalahan editor salah satunya dan kita udah konfirmasi. Dan ya di video kali ini kita akan kecilkan suara musik gitu ya. Oke, jadi langsung aja teman-teman. Di sini kita akan lihat dulu harga Bitcoin menurut IDR dan juga USDT. Nah, harga IDR-nya sendiri di sini ialah 669, sedangkan USDT-nya di sini 46.584 dolar gitu ya. Nah, 46.584 dolar ya, sekitar ya sini harganya 669 juta. Oke, ini udah lumayan bangkit ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Bitcoin itu kan terjun dalam banget ya, itu sampai ke 500 jutaan, yaitu bikin orang gimana ya, deg-deg ser gitu. Nah, jadi di sini yang pertama-tama kita cek dulu untuk Fear and Greed-nya. Terakhir kita buat video itu di 60, sekarang kita cek Fear and Greed-nya berapa. Di sini Fear and Greed-nya udah jadi 52 gitu ya. Kemarin 60, sekarang 52. Ini sebenarnya netral gitu ya, nggak naik, nggak turun. Karena apa? Karena ATH-nya itu sekitar 60k, ya 68 gitu. Sekarang dia harganya di 40-an. Nah, dan harga terendahnya itu mungkin sekitar di 28 gitu ya. Nah, itu udah fleksibel ataupun balance gitu ya antara kenaikan dan penurunan. Jadi sekarang dia ini di tengah-tengah, dan sekarang ya itu tadi kata kuncinya, dia bakalan turun dalam atau naik. Nah, jadi ya kita akan analisa nanti gitu ya teman-teman ya. Di sini dia Crypto Fear and Greed. Nah, jadi ini Crypto Fear and Greed Index ataupun juga gambarnya ya. Di sini tanggal 28 Maret ya, itu 28 Maret 2022. Itu indeksnya itu berada di angka 60. Nah, berarti orang itu pada greedy ataupun rakus pada tanggal 28 Maret, orang rame-rame membeli Bitcoin gitu. Nah, intinya ini cuma untuk mengukur seberapa serakah dan seberapa takut orang terhadap market. Ya, sekarang netral, orang nggak takut banget untuk entry dan juga nggak serakah banget untuk entry gitu ya. Nah, di sini di Crypto Bubbles kita cek lagi untuk Crypto Bubbles-nya. Nah, Shiba ini banyak yang bilang turun ya. Kalau Bitcoin sendiri kita akan up gitu. Oke, up-nya di sini ada 47.000 orang. Dan yang mengatakan Bitcoin bakalan turun lagi itu ada 12.000 orang gitu. Nah, sebenarnya aku sendiri salah satu orang yang mengatakan Bitcoin bakalan turun dalam gitu. Nah, aku mengatakan seperti itu karena apa? Biar aja, biar pada turun gitu. Sebenarnya memang nggak boleh gitu ya. Takut orang pada khawatir. Cuma kan ini kan cuma apa ya? Untuk kalian semuanya, kalau misalnya ada orang yang menganalisa, itu jangan langsung diterima mentah-mentah ya teman-teman ya. Jadi kalian harus menganalisa ulang atau mencari referensi lain gitu. Nah, di sini kita lihat lagi untuk ke bagian di beranda. Di sini kita mungkin akan melihat ke berita ya. Aku cek berita dulu. Oke, di sini kita cek dulu. Ini dia Twitter kesayangan. Twitter kesayangan kita untuk update Bitcoin. Ya, sebenarnya ada juga yang bagus, yang lain banyak. Cuma aku lebih ke sini ya, karena di sini centang biru Bitcoin News-nya. Di sini kita lihat nih, wow, Metaverse ya guys ya. Perusahaan mengkonfirmasi bahwa IP pertama yang akan menerima perlakuan Metaverse adalah Gundam, dunia robot raksasa yang populer dengan beberapa video game manga. Nah, mungkin ini salah satu penyebab kenapa koin-koin game lagi pada naik hari ini gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat itu koin-koin game pada naik ya. Aksi Infinity, terus juga Alice, SLP, apalagi Gala dan sejenisnya gitu ya, koin-koin yang berbasis gaming. Terus di sini kita lihat lagi next berita tentang crypto trading. Nah, crypto volume perdagangan di India anjlok setelah undang-undang perpajakan baru mulai berlaku gitu ya. Ini berapa menit yang lalu nih? Ini kita cek dulu tadi berapa menit yang lalu. Ini 41 menit yang lalu. Oh, pantes ya, barusan tadi ada gojakan gitu ya, ada goncangan gitu besar sih kayaknya. Nah, tapi nggak apa-apa sih.
santai dulu ya. Nah, jadi nggak usah terlalu takut kalau yang negara-negara kayak gini masih ngomong ya, mungkin tidak terlalu berapa ya, berpengaruh sih kayaknya gitu. Nah, juga di sini berita NIR dan juga Solana. Wow, Solana itu di grup udah aku bilang suruh hold selama 1 bulan lah. Nah, mereka beli kalau IDR-nya sekitar 1.100.000, ataupun kalau dalam bentuk apa namanya? IDR segitu, kalau bentuknya lupa aku sih, guys. Oh, bentuknya itu $89 ya kalau ini. Kalau di dalam USDT gitu. Nah, ada sih satu koin yang lebih gila ya menurutku, itu AAV. Koin AAV itu lebih gila banget ya. Aku lihat kemarin itu di harga 100-an, sekarang udah di harga 200 lebih ya teman-teman ya. Nah, itu AAV. Nah, jadi dia lebih cepat gitu bergejolak gitu. Wow, ini dia Ethereum. Tadi sampai ke 3.500 ya Ethereum. Kita lihat lagi di sini berita dari India lagi. Kecuali tindakan regulasi yang efektif diterapkan, ekosistem aset kripto dapat menghadapi tantangan perlindungan konsumen yang serius seperti penipuan dan serangan siber. Agak berat ya di India ya ternyata untuk cryptocurrency sendiri, tapi nggak tahu seberapa banyak orang yang main cryptocurrency di India. Apakah lebih banyak dari Indonesia apa enggak gitu ya. Nah, kita masih ke berita-berita ya. Analisanya memang seperti biasa di video kita pasti terakhir gitu. Pasar cryptocurrency memiliki pengaruh yang cukup besar pada sektor energi, keuangan, industri, dan layanan konsumen Afrika. Termasuk berita bagus ini salah satunya. Nah, jadi intinya kalau kalian mau lebih banyak berita, kalian harus rajin membaca gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian rajin membaca, mungkin kalian bisa melihat berita-berita. Kalau misalnya kalian bingung beritanya, nyarinya cuma satu sumber, teman-teman bisa klik aja langsung di CMC, terus kalian klik di sini Bitcoin. Lalu teman-teman bisa lihat di sini itu ada news atau berita. Nah, jadi di sini itu udah lengkap juga beritanya. Nah, jadi di sini ada banyak banget berita-berita tentang Bitcoin dominance retest as ALT coin rally. Nah, jadi di sini banyaklah pokoknya. Kalian bisa cek aja langsung berita-beritanya. Untuk analisanya guys, oke kita analisa kita USDT dan IDR ya. Nah ini dia guys ya, ini adalah aku kemarin ngasih sinyal ke VIP, salah satu ya kita mengolah VIP juga ya kecil-kecilan. Nah jadi di sini kita ngasih arahan seperti ini teman-teman ya. Nah jadi di sini kan waktu yang di bagian sini, nah waktu dia breakdown di sini kita suruh short, dan juga di sini kemarin targetnya udah, dan setelah sampai sini kita kan kasih kotak dan kita suruh long ya, garis merahnya ini stop loss, dan kita suruh sampai target TP1 aja ya, sekitar take profit 1 mungkin kita ukur dulu dari dia turun ke bawah sampai ke take profit 1 itu main di future sekitar 5% dikalikan 125, mungkin udah hampir 600-an ya teman-teman ya. Nah jadi untuk yang main future di grup itu udah lumayan cuan banyak gitu ya, 600%. Kalau misalnya dia modalnya $10 itu udah menjadi ya sekitar $60 gitu ya teman-teman ya, dalam waktu sekejap aja gitu. Nah itulah permainan future. Tapi kalau misalnya kalian juga main future itu abal-abal, atau kalian mainnya nggak, rumusnya juga nggak diterapkan, seperti menggunakan marginnya itu nggak terlalu tidak bisa menjaga margin, itu bahaya banget ya pokoknya seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan tarik dulu ya Bitcoinnya di sini guys ya, di sini. Nah ini kalau misalnya Bitcoin berhasil menembus di area 47 itu ya, di area 47 mungkin ini Bitcoin bakalan terbang tinggi guys. Karena apa aku bilang bakalan terbang tinggi? Karena teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini ini udah menjadi resist dan sekarang dia berwarna merah ya. Apakah itu tanda bahwasanya Bitcoin bakalan turun dulu untuk retest? Mungkin kalau Bitcoin retest menurutku akan seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman. Ataupun ya pokoknya target ke area 50-an nyampe ya. Menurutku ke area 50-an nyampe. Jadi di sini gini dulu teman-teman ya. Oke, kita hapus dulu guys. Sorry. Kita buat lagi skemanya kurang lebih seperti ini. Dia turun dulu sini, naik, lalu retest,
lalu dia terbang ke area 50 atau 53 ya, sekitar itu teman-teman. Nah, jadi kurang lebih Bitcoin seperti ini ya kalau menurutku. Nah, ini dari time frame 1 horse-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ganti ke 4 horse, itu kurang lebih sama gitu ya. Kurang lebih sama. Dan juga di sini kemarin itu ya bisa dibilang fake ya, karena dia keluar dari garis trennya itu. Nah, garis biru tren yang di sini, nah ini ya, garis biru ini, itu adalah kotak. Caranya itu ya gitu, kalian melihat dari support dan resist yang ada di sebelum-sebelumnya. Terus kalian tarik, ya anggap aja ini adalah uptrend di bagian kecil. Nah, jadi uptrend di bagian kecil itu ya kurang lebih seperti ini gitu ya. Terus setelah naik ya, naik tinggi, dia bakal mantul di garis biru bawah dan bakal mantul di atas garis biru atas, kecuali ditembus salah satunya atas atau bawah. Nah, jadi harga untuk jangka panjang gimana Bang? Kalau untuk jangka panjang ya, ini pokoknya jangka panjang. Di sini udah kita jelaskan di sebelumnya. Di sini ada beberapa panah merah yang sudah aku buat gitu ya. Di sini adalah tanda panah merah yang aku buat. Itu tanda panah merah itu adalah tanda dimana itu kemarin menjadi resisten terkuat ya, resisten terkuat dari Bitcoin sendiri. Nah, ketika Bitcoin berhasil menembus kotak yang aku buat di sini yang di bawah panah merah ini, maka dia bakalan terjun ke area 33 mungkin ya, lebih dalam gitu. Nah, jadi contohnya kita kasih contoh ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ya, panah merah yang pertama. Di sini dia bakalan turun ya, ketika dia mantul dia turun. Terus di sini kita kasih lagi yang kedua. Nah, yang kedua dia turun juga. Dan dia mantul ya, dia turun lagi. Yang ketiga, dia juga turun ya teman-teman, walaupun nggak terlalu dalam gitu. Berarti ada tiga kesempatan yang dilakukan Bitcoin untuk turun. Nah, kalau menurutku sekarang dia udah jenuh turun dan waktunya untuk melanjutkan bullishnya. Nah, jadi di sini nggak usah pada khawatir mengenai Bitcoinnya bakalan naik dan ini bakal menjadi pembukaan untuk April dan Mei yang lebih baik gitu ya. Ini menurutku. Dan untuk teman-teman yang mau ngikutin silahkan ya, bisa di long itu Bitcoinnya. Kalau stop lossnya bisa dipasang di area 44. Nah, di area 44 ini. Nah, jadi di sini kita akan ganti ke IDR gitu. IDR sendiri nggak terlalu rumit ya, karena ya kurang lebih sama sih. IDR ini sayangnya satu, nggak bisa disimpan gitu ya hasil nganalisanya, kecuali di foto atau di screenshot gitu bisa. Nah, jadi di sini kita mungkin kasih kotak sama yang seperti tadi ya. Di sini kita kasih kotak sama yang seperti tadi di sana. Nah, nggak usah kasih garis-garis trend. Yang penting di sini untuk stop loss ataupun area yang paling kuat itu udah di kotak biru. Dan minimal kalau mau di cut loss itu kalian bisa cut loss di area sini ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya Bitcoin udah ke area 626 juta itu dan breakdown di bawah kotak, mungkin dia bakalan terjun juga teman-teman, sama seperti yang kita gambarkan tadi. Dia bakalan terjun dalam ke area bawah. Nah, kita kasih pad ya. Di sini mungkin dia gini. Dan dia akan terjun dalam juga. Kurang lebih seperti ini. Tapi kalau misalnya dia mantul di sini dia mantul. Nah, dia bakalan naik ya ke area 700 segini lah pokoknya. Nah, jadi intinya ya apa ya teman-teman ya. Pokoknya intinya kalau misalnya kalian mau beli nggak usah takut gitu ya. Intinya tetap ya main aman gitu. Nah, yang ditakutkan itu sebenarnya apa? Yang ditakutkan itu seperti ini teman-teman ya. Kejadian seperti ini. Kita lihat ya. Nih. Kejadian seperti ini yang saya kasih garis. Oke, kita ganti warnanya merah. Dan kita kasih yang tebal. Nah, ini yang aku garis merah. Kenapa aku bilang di sini bahaya? Karena di sini teman-teman bisa lihat sendiri, itu adalah seperti jarum ya. Nah, itu yang membuat orang itu takut karena dia cuma narik stop loss setelah itu naik gitu guys. Nah, jadi tetap aja hati-hati, Bitcoin banyak bandingan-bandingan. Kalau mau beli silahkan tunggu di area kotak biru. Area kotak biru itu di sini di 633 juta.
Sini kita kasih garisnya sini kalau mau beli. Kita kasih warna biru ya guys ya. Ini kalau teman-teman mau beli di area sini mungkin bisa. Nah, atau di area sini paling mentok. Untuk take profitnya tadi sudah ada. Oke. Ini guys, ini untuk Bitcoin sendiri jangka panjang gitu ya. Nah, kalian bisa take profit nanti di area sini. Area 700 jutaan ya. Di area sini mungkin teman-teman bisa take profit nih. Nah, ini kan analisaku dan ini juga belum tentu betul dan juga belum tentu salah gitu ya. Nah, jadi untuk kalian yang apalagi yang suka-suka banding-bandingkan dengan indikator, kalau kalian tahu indikator itu juga buatan manusia ya teman-teman ya. Sama seperti kalian kalau udah jago nganalisa, sebenarnya kalian juga bisa membuat indikator sendiri. Nah, bedanya kita itu bukan dasari dari indikator, tapi kita itu diuji dengan pengalaman kita masing-masing gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu trading, itu kan nanti dilihat pengalaman kalian itu seberapa banyak gitu, dan kalian bisa melihat situasi market, itu yang penting, bukan dari indikator. Indikator tidak selalu benar, Fibonacci juga tidak selalu benar, dan yang paling benar itu adalah pada kalian sendiri, kesehatan mental, psikologi trading kalian yang harus dibenarkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk membaca market. Thank you udah nonton dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Binjai. Salam jokes kripto dan saham.